Pada suatu masa, di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Merapi, terdapat sebuah desa yang terkenal dengan kedamaian dan kehidupan yang tenang. Desa Tersemut, demikian nama desa itu, adalah tempat yang penuh dengan kebersamaan dan kesederhanaan. Namun semua itu mulai berubah setelah kemunculan sosok yang sangat menyeramkan, yaitu Gondoruo. Gondoruo, makhluk berwujud manusia raksasa dengan kulit kasar seperti pohon dan mata menyala berwarna merah menyala, datang dari kegelapan malam untuk menculik gadis-gadis desa. Ia adalah seorang manusia yang terjebak dalam pencarian kesaktian yang tak ada habisnya. Untuk mencapai kekuatan yang luar biasa, Gondoruo harus menggauli 13 gadis. Namun bukan hanya sekadar hubungan biasa. Ia akan memaksakan kehendaknya dan meruda paksa gadis-gadis itu mengambil hidup mereka dalam ritual yang mengerikan. Hingga saat itu, sudah 5 gadis yang menjadi korban. Mereka ditemukan di bawah pohon pisang dalam keadaan mengenaskan. Tanpa selai pakaian pun di tubuh mereka. Seakan-akan roh mereka telah disedot habis oleh makhluk itu. Desa Tersemut diguncang oleh rasa takut yang mendalam, dan banyak keluarga yang mulai kehilangan harapan. Namun, sebuah harapan kecil muncul dalam diri seorang pemuda bernama Jaka. Jaka adalah seorang pemuda yang tampak biasa saja, namun ada yang tidak biasa dari dirinya. Sebuah kekuatan yang tampak luar biasa mengalir di dalam dirinya, meskipun tidak banyak orang yang tahu. Sejak kecil, Jaka telah memiliki pelindung yang tak tampak oleh mata manusia biasa. Seekor macan putih yang selalu mendampinginya. Konon katanya macan putih itu adalah Kodam yang diwariskan oleh leluhur Jaka, pelindung yang kuat dan tak terkalahkan. Malam itu gelap, angin berdesir lembut membawa kabut yang tebal di sepanjang jalan desa. Suara langkah kaki terdengar berat menggelegar di tengah kegelapan. Gondoruo muncul lagi, menyusuri jalan setapak menuju rumah-rumah penduduk desa, mencari gadis yang akan menjadi korban berikutnya. Di rumahnya, Jaka yang sedang duduk termenung merasakan adanya keganjilan di sekitar desa. Tiba-tiba angin yang kencang membawa aroma yang asing, bau busuk yang sangat menyengat. Jaka merasakan sesuatu yang besar dan jahat mendekat. Macan putih, bisik Jaka memanggil pelindungnya yang selalu setia. Tiba-tiba seekor macan putih muncul di depannya, tubuhnya berkilau dalam cahaya bulan. Macan itu mengaum keras seolah memberi tanda bahwa bahaya sudah dekat. Di tengah perjalanan, Gondoruo dia melihat seorang gadis yang sedang berjalan sendirian di luar rumahnya. Dengan senyum jahat yang merekah, ia mendekati gadis itu. Namun saat ia hendak meraihnya, tiba-tiba tubuh Jaka muncul di hadapannya. "Jangan sentuh gadis itu," seru Jaka dengan suara tegas. Gondoruo mendengus, matanya menyala merah. "Kau siapa, manusia lemah? Pergilah, atau aku akan membuatmu menjadi korban yang keenam." Jaka tidak gentar. Macan putih itu berdiri tegak di sampingnya, matanya menyala penuh kemarahan, siap melindungi tuannya. "Jika kau ingin menggertak, lebih baik coba kekuatanmu," tentang Jaka. Pertarungan pun dimulai. Tiba-tiba Gondoruo melompat dengan kekuatan yang memekakan telinga. Ia menghantamkan tinjuannya yang besar ke arah Jaka. Namun, Jaka dengan sigap menghindar. Macan putih menerjang Gondoruo, tetapi makhluk itu menangkisnya dengan mudah. Bumi bergetar setiap kali mereka bertarung, dan udara terasa begitu berat. "Makhluk ini lebih kuat dari yang aku bayangkan," pikir Jaka. Namun, ia tidak menyerah. Jaka menutup matanya sejenak, merasakan energi yang mengalir dalam dirinya. Dengan satu tangan terangkat, ia memanggil kekuatan tertinggi dari dalam dirinya. Dan dalam sekejap, tubuhnya diselimuti cahaya putih yang bersinar sangat terang. Macan putih di sampingnya juga bersinar dengan cahaya yang sama, semakin kuat. "Ini untuk desa ini. Untuk mereka yang sudah menjadi korban," teriak Jaka. Dengan kekuatan baru, Jaka meluncur ke arah Gondoruo, memukul dengan kekuatan yang tak tertandingi. Teriakan Gondoruo terdengar menggema saat tubuhnya terbanting ke tanah dan tanah di sekelilingnya mulai retak. Makhluk itu berusaha untuk bangkit, tetapi tubuhnya mulai hancur, dilanda kekuatan yang luar biasa. "Ini akhir dari terormu, Gondoruo." Jaka mengangkat tangan, memberikan serangan terakhir yang memecah tubuh Gondoruo menjadi ribuan serpihan kegelapan. Dengan suara gemuruh yang keras, makhluk itu akhirnya hancur.
dan tidak ada lagi yang tersisa dari dirinya. Pagi hari datang dengan sinar matahari yang menyinari desa tersemut. Para penduduk desa yang sebelumnya ketakutan kini merasakan kedamaian yang telah kembali. Mereka berkumpul di alun-alun menyambut Jaka dengan teriakan gembira dan penuh rasa terima kasih. Gadis yang hampir menjadi korban itu berdiri di samping Jaka, matanya penuh rasa haru. Terima kasih Jaka, kau telah menyelamatkan hidupku dan hidup semua orang di desa ini. Jaka pun tersenyum. Ini bukan hanya karena aku, tapi karena kekuatan yang ada dalam diri kita semua. Kita harus selalu bersama saling melindungi. Macan putih yang berdiri di sampingnya mengaum lembut, seolah mengiyakan kata-kata Jaka. Desa tersebut kini kembali damai, namun kisah tentang Gondoruo akan tetap hidup sebagai peringatan akan kegelapan yang pernah mengancam mereka. Jaka dan Macan Putih kembali ke rumahnya beristirahat setelah malam yang panjang dan penuh perjuangan. Tetapi mereka tahu kedamaian yang baru ini tidak akan mudah terganggu lagi. Dan sejak saat itu tidak ada lagi teror dari Gondoruo di desa tersebut. Semua orang hidup bahagia mengetahui bahwa keberanian dan kekuatan dapat mengalahkan kegelapan.